Media sosial kerap dijadikan sebagai ajang silaturahim oleh penggunanya. Tak jarang dari kita memasang foto atau aktivitas keseharian sehari-hari. Ya, hampir setiap hari, setiap momen kita bagikan di beranda medsos. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, akhirnya bisa hatam 3 kali di bulan Ramadan ini. Langsung di-share atau di-update status dulu Ya, update di FB bisa hatam 3 kali di bulan Ramadan itu sesuatu banget. Dan banyak komentar di sana. Dan ternyata banyak yang nge-like statusku. Mumpung bisa umroh ke tanah suci, foto-foto dulu deh. Langsung upload ke Twitter sekalian, biar banyak yang tahu. Foto di depan Ka'bah. Sedangkan yang melihat mereka, ada yang berpikiran berbeda loh. Sampai sekarang masih belum yakin tujuan mereka kayak gitu buat apa sih? Itu adalah pemikiran yang melihat status dari mereka. Dia yang riya atau kita yang dengki? Kita sering sembarangan memvonis tanpa sadar penyakit hati kita telah kronis. Padahal isi hati seseorang itu tidak ada yang tahu selain Allah. Biarlah amal ibadah itu jadi urusan dia dengan Allah. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah, kita jangan masuk wilayahnya orang lain. Ya Allah, keluarkan aku dari aku yang riya, bentuk aku yang ingin dipuji orang lain, ujub, bentuk aku yang merasa lebih dari orang lain, hasad atau iri atau dengki, bentuk aku yang tidak ingin melihat orang lain lebih bahagia, ataupun dendam, bentuk aku yang ingin membalas orang lain, atau merasa bisa, bentuk aku yang ingin melupakan sang pemberi kebisaan. Konten kali ini lebih dominan membahas tentang iri atau dengki atau hasad. Abul As Ibnu Taimiyah kembali memberikan pelajaran berharga mengenai penyakit hasad, iri, dengki atau hasad. Istilah yang hampir sama berarti menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Asal sekedar benci orang lain mendapatkan nikmat, itu sudah dinamakan hasad, iri hati. Hasad seperti inilah yang tercela. Adapun ingin agar semisal dengan orang lain, namun tidak menginginkan nikmat pada orang lain itu hilang, maka tidak kenapa. Hasad itu dinamakan ghibthah. Yang tercela adalah hasad yang pertama tadi. Usamah bin Zaid adalah seorang sahabat yang pernah ikut dalam peperangan. Ketika Usamah duel 1 lawan 1 dengan orang kafir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat atau masuk Islam. Sayangnya Usamah tidak menghiraukan hal itu dan langsung membunuh orang yang sudah masuk Islam itu. Padahal haram hukumnya membunuh seorang muslim. Dosa besar. Mengetahui hal itu, Rasulullah pun marah dengan Usamah. Usamah berdalih, jika ia masuk Islam karena keadaan sudah terdesak dan tidak ikhlas. Rasulullah pun berkata 3 kali kepada Usamah, apakah kau sudah belah hatinya untuk mengetahui apakah dia benar ikhlas atau tidak masuk Islam?
Bahkan seorang malaikat pencatat amal kebaikan saja tidak bisa mengetahui niat dalam hati seseorang itu, mau ikhlas atau belum, tetaplah dicatat sebagai amal kebaikan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui isi hati seseorang. Penyakit hasad, iri adalah penyakit yang akan menjangkiti setiap orang. Maka tentu saja setiap orang mesti waspada. Sifat dengki ibarat api. Sesuai Rasulullah yang pernah bersabda, jauhilah sifat hasad atau dengki, karena hasad itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah.